Nggak penting Rumel Abbas membuat tulisan-tulisan mengenai polemik nasab lagi, karena sudah tidak masuk di akal. Tidak sehat lagi Anda menulis. Kedua, orang yang mengatakan bahwa di balik polemik nasab ini ada tujuan untuk merontokkan NU, itu adalah hoak. Dijamin hoak, karena tidak paham tentang bagaimana menjadi pejuang yang militan, tapi menjadi pecundang karena uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan terkini mengenai polemik nasab sudah mencapai titik yang sebetulnya sudah tidak masuk di akal lagi. Kenapa ini bisa disimpulkan seperti itu? Karena orang-orang dalam yang tadinya bersama-sama dengan teman-teman berjuang, perjuangan yang secara natural ini, yang tidak siapapun atau organisasi mana, lembaga mana, atau investor mana, apalagi terkait dengan Pilpres 2024, itu sama sekali kami natural ini tidak ada yang mensponsori. Jadi ini mengalir secara natural, bergerak bersama-sama, kalau istilah dalam Jawa itu getok tular. Tidak ada sama sekali yang membiayai kegiatan ini, dan ini murni bukan soal tujuannya polemik nasab ini sebagai politik yang mendekati Pilpres 2024. Ya, ini satu bukti aja yang bisa kita lihat bersama adalah Caimin dengan sendirinya tanpa kita dorong-dorong NU atau organisasi mana yang memang alirannya sama. Caimin bergerak sendiri mendekat ke PKS. Bergerak sendiri mendekat si Anies Balawi. Bahkan menjadi capres. Nah, jadi itu terpatahkan kalau ada argumentasi bahwa polemik nasab ini bertujuan karena tujuan politik Pilpres 2024. Yang menyimpulkan hal seperti itu adalah orang-orang yang minim literasi, orang-orang yang kebanyakan nasi, stres hari ini tidak mendapat peluang apa-apa di Pilpres tahun 2024. Tidak dapat kue apa-apa. Yang sebelumnya, saya yakin mereka-mereka itu yang tahun-tahun sebelumnya mendapatkan kue walaupun cuma secuil. Sekarang mereka nggak sama sekali. Karena sudah dipetakan semua sama Jokowi. Bagaimana main catur yang cantik dari perpecahan poros inilah dibuat macam-macam lah. Karena kita nggak tahu permainan cantik seorang Jokowi. Jadi tidak ada hubungannya lah polemik nasabi dengan politik Pilpres 2024. Itu sudah jelas. Kemudian, kemarin saya mencoba untuk membuat argumentasi bertanya kepada Rumel Abbas. Tapi ya karena saya ini seorang konten recehan, tidak punya latar belakang yang bisa dikatakan seorang akademisi, maka apa itu si Awi Kertapati? Ya, kan kurang lebih seperti itu. Kalau kasar ngomongnya, emang harus dikasarin begini kadang-kadang memang. Asu Balawi itu jancuk antek-anteknya itu. Nah, si Rumel Abbas ini mengatakan bahwa dia sudah menanggapi tulisan dari Kiai Haji Manudin yang terakhir, yang judulnya adalah tentang menjawab simulasi peradilan nasab dan situs makam. Kemudian menanggapi juga KRT Fakih Wiradiningrat dengan judul bantahan untuk Kiai Imanuddin dan KRT Fakih Wiradiningrat, jawaban 4 tulisan sekaligus. Dan menurut Rumel Abbas, karena ini tidak ditayang-tayangkan di webnya Kiai Haji Manudin yang rutin membuat tulisan, makanya dia mengklaim ditayangkan di sebuah situs islami.com yang di bawahnya itu
dicantumkan sebuah nama PT yaitu Islamic Digital Indonesia dengan alamat ruko COSB 03 apartemen City Like Jalan YRH Juanda 38 Cempaka Putih Ciputat Timur Tangerang Selatan. Tapi kayaknya ini portal baru nih kayaknya, udah mati tapi dihidupkan lagi. Nah, nggak penting lah. Intinya Romel Abbas sudah menjawab nih di tulisan terakhir Kiai Haji Manudin dan Gus Fakih Wiroadiningrat. Nah, yang nanti ingin saya pertanyakan juga, ingin saya soroti itu begini. Ini orang awam ya, orang awam yang nggak tahu apa-apa, orang yang goblok dan lain sebagainya, konten recehan dan sebagainya, ya. Ingat itu ya. Dia menulis tuh banyak dicampur-campur dengan memang apa namanya tulisan-tulisan fiksi ya, bercerita gitu loh. Nah, yang menarik itu adalah pada paragraf di mana nah ini di mana si Romel Abbas ini menulis pada paragraf yang belum terlalu ke bawah lagi sih, di paragraf ini. Penelitian saya ke Turki, Jordan, Jeddah, dan Madinah mengantarkan saya pada beberapa pengurus pengurus nakobah atau tokoh yang menyambung saya dengan nakobah di Timur Tengah. Bahkan saya ngopi di kantor direktur Dar Al-Aifa, Jordania, semacam MUI di bawah otoritas kerajaan, dan nakobah di Jordania berada di bawahnya secara administratif. Negara yang berkali-kali disebut Raden Fikih, Raden Fakih dalam uraian tes DNA. Pertanyaannya, ini biar jelas nih ya, kalau memang dia sudah ke Turki, Jordan, Jeddah, Madinah, dan lain sebagainya, dan bertemu sampai kepada pengurus nakobah, semacam MUI di bawah otoritas kerajaan di Jordania, kenapa nggak membuat podcast? Kenapa nggak membuat wawancara? Itu pertanyaannya. Kenapa hanya ditulis di karang-karang, dicampur aduk dengan jawaban-jawaban yang ya lama-lama ini jawabannya ngelantur menurut saya. Ini kayak orang bikin novel gitu loh. Bercerita, perjalanan, bercerita, merangkai-rangkai, tidak tulisan-tulisan yang benar-benar masuk dalam kategori ilmiah. Ini perspektif saya, kan bebas. Ya itu alasannya. Makin kesini, makin kesana. Gitu ya. Kemudian sebelumnya ada paragraf yang ini mengusik juga pikiran saya. Ya katakanlah cocologi lah. Gitu loh. Sebelum tadi saya bicara bahwa dia pernah ketemu dengan ini di Jordania, katakanlah itu sebagai kayak MUI di Indonesia, kenapa tidak melakukan podcast wawancara langsung dengan yang disebut tadi? Ini loh. Dan apa namanya? Yang tadi saya bilang kok mengusik pikiran saya itu, nah seperti ini. Nakobah Hijaz melalui Ibrahim bin Mansur tidak meragukan kabilah Ba'alawi. Bahkan ia mengatakan bahwa Ba'alawi terlalu sulit untuk diibdal atau dipatahkan karena kemasyhurannya di Hijaz, Yaman, dan Oman. Tasamu yang susah untuk dirontokkan seperti kepopuleran Kaisang yang mau dibatalkan sebagai anak Jokowi. Nakobah Jordanian, Turki, Mesir, Iran, dan Irak tidak meragukan Bali sebagai arsab. Ini yang mengganggu pikiran saya karena saya pernah baca satu artikel, nanti saya cantumkan ya link deskripsinya. Apakah yang dimaksud oleh Romel Abbas ini, apakah itu yang dimaksud? Karena di artikel itu menyebutkan bahwa pada abad ke-16, sebelum abad 16 maksudnya, itu terjadi pemalsuan ijazah atau sertifikasi tentang Dzurriyyat Rasulullah yang berada di
sebuah kerajaan Ottoman yang ada di Turki. Dan pada abad 16 itu berhenti karena ada salah satu seorang raja yang baru mengecam keras tindakan penipuan, pemalsuan, sertifikasi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW di akhir abad 15. Itu berhenti, tapi praktek-praktek itu yang sebelumnya di kerajaan Ottoman itu berhenti tapi menyebar. Di antaranya adalah juga termasuk di Yaman sendiri. Cuman memang tidak disebutkan secara spesifik. Dan kemarin saya sudah bertanya kepada Tengku Kori Muda, apakah ini benar? Pemalsuan sertifikasi keturunan Rasulullah SAW untuk kepentingan politik pada waktu di kerajaan Ottoman itu, ini menyebarnya ke Yaman. Karena disebutkan di situ adalah ada nama kabilah Koton, terus dan lain sebagainya lah. Saya agak-agak lupa karena memang saya kan bukan seorang ahli. Saya hanya membaca ini ada kolerasinya enggak, dan sampai hari ini saya belum menemukan jawaban itu, gitu loh. Jadi sebetulnya udah nggak penting lagi Rumel Abbas tuh membuat kajian-kajian, sudah nggak penting lagi. Apalagi sampai dia mencatut nama Gus Fuad Pleret. Saya semakin yakin ini sudah tidak sehat lagi. Tulisan-tulisan dari Rumel Abbas. Karena perjuangan ini bagaimana merontokkan Ba'alawi dari kesombongan nasab yang diagung-agungkan, yang sudah mencokol Indonesia sudah bertahun-puluh tahun ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Dan Gus Fuad menekankan ini perjuangan murni, tidak ada yang bayar. Kamu sanggup enggak berjuang tanpa dibayar? Dibayar YouTube, berapa sih bayaran YouTube? Makanya setelah ada orang yang memproklamirkan bahwa polemik nasab ini bertujuan untuk politik, dibongkar habis, dan lain sebagainya, itu sebetulnya itu karena kegelisahan pribadinya yang memang sama teman-teman ini sudah nggak dianggap lagi. Sampai akhirnya Gus Fuad Pleret keluar dari Laskar NKRI. Karena sudah tidak sehat lagi situasi seperti ini. Dan apa yang dilakukan oleh Gus Fuad Pleret itu jelas-jelas tentu saja nggak cuma asal-asalan. Ya kalian belum tahu sih seperti apa Gus Fuad Pleret. Jangan lihat ketika beliau ngomong, ketika beliau berpenampilan, ya memang kayak saya. Saya ini siapa? Bukan siapa-siapa, saya ini konten kreator receh. Beliau itu datanglah makanya sowan ke Gus Fuad Pleret. Itu beliau juga tidak penting mau punya pengikut mau enggak, mau pesantrennya bubar bodoh amat. Gus Fuad tidak begitu, tidak seperti, ya mohon maaf ya, balawi-balawi yang haus pengikut biar ditawir terus gitu loh, dengan politik narasi, dengan politik redaksi gitu. Bukan. Makanya orang yang memproklamirkan diri bahwa akan membongkar sebetulnya apa sih tujuan dari polemik nasab ini, double itu cuman bohong doang lah, nggak usah dilihat lah omongan-omongan seperti itu, nggak usah dilihat konten itu, nggak penting. Karena apa? Nggak bisa memverifikasi, nggak bisa menerangkan secara ilmiah juga bahwa perjuangan ini juga tujuan yang sebenarnya apa, nggak bisa. Ya perlu ilmiah dong kalau memang benar-benar ini tujuannya untuk politik, tujuannya untuk merontokkan EU, kasih penjelasan yang ilmiah dong, nggak asal ngomong saja.
Katanya orang NU sejati. Saya ini yang bukan siapa-siapa, saya yang bukan Nahdirin, bukan, saya hanya gombal amoh lah di NU ini, saya nggak ada apa-apanya. Tapi saya simpulkan, ini perspektif saya, bahwa semangat Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan NU ini sama tujuannya dengan para leluhur sebelumnya, leluhur orang Jawa gitu loh. Apa itu? Mangku semuanya sebagai wadah di semua umat. Nggak cuman hanya orang Islam saja, semua dipangku, dirawat, gitu loh. Bahkan imigran aja bagaimana perawatan NU coba, yang sudah dilepeh oleh Muhammadiyah. Kan si Habib itu kan kalau di Muhammadiyah kan ibarat bangkai, tapi yang terima siapa? NU kan, dipangku, dilayani dengan baik-baik. Makanya jangan salah, pidato Ketua PBNU, Gus Yahya Kholilistakuf itu yang ya kalau kita dengar secara verbal memang iya kok meremehkan sekali teman-teman yang berjuang merontokkan Ba'alawi ini. Sebetulnya bukan itu kan verbalnya, itu kan tersuratnya. Tapi tersiratnya itu loh, karena beliau ini dikasih amanat dari dari pendiri awal Mbah Hasyim Asy'ari bahwa semua dipangku. Ya, tersiratnya adalah ya terus, kamu berjuang terus. Yang memang merasa jadi NU berjuang terus, bagaimana itu Ba'alawi dirontokkan. Tapi kan nggak mungkin ngomong seperti itu secara verbal begitu. Gitu loh. Jadi orang-orang NU ini karena memang apa ya, lahir dari dua alam, antara klenik dan logika. Ini juga susah kalau ngomongnya, saya juga belum paham juga ini. Tapi mbah saya, seorang NU tulen, itu tuh pernah mengatakan kepada saya, seperti itu, bahwa NU inilah menggabungkan ilmu klenik dengan ilmu logika. Dijadikan jadi satu. Dengan dasar apa? Semua masyarakat yang ada di Indonesia, dari berbagai macam kultur, dari berbagai macam agama, ditampung semua, dipangku semua, dirawat, agar Indonesia ini tetap terus berjalan dengan segala macam rintangan, halangan, naik turunnya, derasnya arus, atau rintangan-rintangan, tetap bisa gelombang semangat Mbah Hasyim Asy'ari ini terus berjalan sampai kepada masa yang akan datang, sampai kiamat lah katakanlah seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah, dari ngomong saya ngalor ngidul itu, nggak penting Rumel Abbas membuat tulisan-tulisan mengenai polemik nasab lagi, karena sudah tidak masuk di akal. Tidak sehat lagi Anda menulis. Kedua, orang yang mengatakan bahwa di balik polemik nasab ini ada tujuan untuk merontokkan NU, itu adalah hoak. Dijamin hoak, karena tidak paham tentang bagaimana menjadi pejuang yang militan, tapi menjadi pecundang karena uang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.